Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sastra Wiguna, NIM 170111112, kelas 7C. Di sini saya akan membahas pandangan saya mengenai budaya yang ada di luar Bali atau budaya asing yang saat ini sedang berkembang di Bali. Dan budaya yang akan saya bahas saat ini adalah budaya keyakinan Hare Krishna. Sebelum itu, hal yang melatar belakangi saya membuat video ini adalah yang pertama, untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah kebudayaan orang Bali, dan yang kedua, untuk mengetahui apa sebenarnya budaya Hare Krishna tersebut. Berikut juga saya akan memaparkan berita mengenai Hare Krishna dengan judul Hare Krishna Picu Polemik di Bali. Ini catatan tim Pakem Buleleng. Di sini saya mengambil berita dari radarbali.jawapos.com pada tanggal postingan 13 Agustus 2020, di mana berisikan bahwa pernyataan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama yang sekaligus Ketua PHDI Buleleng, Gede Made Metre, menjelaskan bahwa Hare Krishna di Buleleng muncul pada tahun 1980-an dan sempat melakukan aktivitasnya sembunyi-sembunyi yang merupakan buntut dari pelanggaran Kejaksaan Agung pada tahun 1984. Tetapi, sejak tahun 1998, aliran Hare Krishna mulai lagi berani menunjukkan eksistensinya hingga saat ini. Disebutkan praktek Hare Krishna yang berbeda dengan ajaran Hindu Bali menimbulkan polemik. Kemudian, terkait dengan polemik ini, pihaknya akan melaksanakan rapat pembahasan mengakomodasi usulan dari Kramo Bali dan ormas yang mengatensi Hare Krishna. PHDI Provinsi Bali akan mengusulkan kepada PHDI Pusat bahwa Hare Krishna bukan bagian dari Hindu Bali. Pandangan kami, kunci ini sebenarnya yaitu pengakuan Hare Krishna yang mengaku sebagai bagian dari Hindu, sehingga inilah yang harus diurai, simpulnya. Kemudian, berita dari Kanal Bali tanggal 4 Agustus 2020 dengan judul Ditolak keberadaannya di Bali, ini klarifikasi pengikut Hare Krishna. Berikut saya akan bacakan isinya, yaitu polemik mengenai keberadaan aliran Hare Krishna berujung pada aksi unjuk rasa untuk meminta pelarangan ajaran ini di Bali. Menanggapi hal itu, International Society for Krishna Consciousness atau Masyarakat Kesadaran Krishna sebagai organisasi yang menaungi memberikan penjelasan. Klarifikasi itu ditulis berdasarkan arahan dan bimbingan dari tim komunikasi, mediasi, advokasi PHDI Provinsi Bali dan ditandatangani oleh Iwayan Subagio dan Imade Gede Yagustana sebagai ketua dan sekretaris. Sebagai organisasi yang diayomi oleh PHDI, ISKCON dengan senang hati mengikuti arahan dan bimbingan PHDI serta bersama-sama PHDI dan komponen Hindu lainnya dalam membina warga Hindu termasuk pengikut Hare Krishna, tulis mereka. Pihaknya akan menerima segala keputusan nantinya yang dikeluarkan oleh PHDI Pusat atas polemik ini. Dijelaskan pada klarifikasi itu, pendiri ISKCON Srila Prabhupada yang mengatakan bahwa ISKCON bukanlah Hindu dilakukan lantaran untuk menghindari kesalahpahaman ajaran yang ia berikan hanya khusus untuk orang dari satu agama atau dari India. Pernyataan itu disampaikan oleh Srila Prabhupada pada tahun 60-70-an dalam misi pengajaran Weda di dunia barat yang menolak berbagai tatanan sosial termasuk ajaran agama, termasuk Hindu. Prabhupada memaknai Hindu dalam konteks nama yang berasal dari sebutan untuk penduduk di sekitar Sungai Sindhu untuk menyebut orang yang berasal dari India atau Hindustan atau agama yang berasal dari India. Ia menggunakan kata Vedic atau Sanatana Dharma untuk menyebut para pengikut Weda, sebagaimana juga digunakan oleh para guru besar spiritual Hindu
dalam berbagai garis perguruan. Terkait amar putusan Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 1984 nomor Kep 107 garis miring J.A garis miring 5 garis miring 1984 tentang larangan peredaran barang-barang cetakan yang memuat ajaran kepercayaan Hare Krishna di seluruh Indonesia dianggap tidak memenuhi asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kesetaraan, dan asas Bhinneka Tunggal Ika yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen 1, 2, 3, dan 4. Pun pengurus perkumpulan ISKCON dalam klarifikasi itu menyatakan permintaan maaf atas keresahan ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan yang telah digelar. Tentang tudingan mengganggu adat istiadat Bali, mereka menyatakan pengikut Hare Krishna di Bali pada dasarnya tetap mengikuti adat istiadat, antara lain menjadi krama desa adat, bersembahyang ke pura, mebanten, melakukan pemujaan di sanggah, merayakan hari suci, dan lain-lain. Kalaupun ada beberapa anggota ISKCON yang demikian, hal tersebut bersifat kasuistik, sepenuhnya merupakan keputusan yang bersifat pribadi dan bukan kebijakan organisasi. Tentang polemik buku pelajaran dan soal ulangan agama Hindu yang dituduhkan kepada ISKCON, setelah dilakukan investigasi, mereka menyatakan bahwa buku tersebut ditulis atas keputusan pribadi tanpa arahan dari ISKCON. Penulis buku tersebut pun tidak kami kenal dan bukan merupakan pengikut Hare Krishna, tegasnya. Berita-berita tersebut masih merupakan sebagian kecil dari berita-berita yang saya baca di internet. Untuk lebih mengetahui dan mengenal mengapa masalah ini bisa terjadi, saya kemudian mencari beberapa sumber. Dari salah satu sumber yang saya baca, yaitu dari Narayana Smriti, menjelaskan bahwa Hare Krishna merupakan sebuah gerakan baru dan merupakan anggota keluarga baru khususnya di Indonesia. Walaupun begitu, Hare Krishna masih mendapatkan stigma negatif, baik dikarenakan oleh kesalahan pengikutnya sendiri maupun karena ketidaktahuan orang luar terhadapnya. Dari sumber ini sumber ini juga menjelaskan bahwa Hare Krishna itu tidak mutlak mengatakan bahwa menyebut Tuhan harus dengan Krishna. Kemudian Vaishnava sudah ada di Nusantara yang sudah berdampingan dengan aliran-aliran Hindu lainnya. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa pengikut gerakan Hare Krishna wajib menghormati seluruh dewa, bukan hanya Krishna dan bahkan makhluk hidup terkecil sekalipun. Selain itu, dia juga menjelaskan mengapa gerakan Hare Krishna terlihat ke-India-Indiaan. Selain itu, kan ada beberapa isu yang menyatakan bahwa gerakan Hare Krishna hanya meyakini tentang Bhagavad Gita dan Bhagavad Purana atau Edanya. Tetapi dalam penulisan ini, penulis Narayana Smriti menyatakan bahwa gerakan Hare Krishna meyakini seluruh kitab suci Weda. Dari penjelasan-penjelasannya, saya menyimpulkan bahwa penulis Narayana Smriti menyatakan bahwa penyebab terjadinya benturan antara aliran Hare Krishna dan keagamaan Hindu Dharma di Indonesia diakibatkan oleh kesalahan pengikut dan ketidaktahuan dari orang-orang tentang apa itu Hare Krishna. Pandangan saya mengenai masalah ini, sebagai umat beragama, kita sebaiknya lebih memperdalam untuk keyakinan dan agama yang kita peluk masing-masing. Dan menurut saya, karena ajaran saya itu berisikan tentang pengabdian kepada leluhur, saya itu lebih memperdalam dan lebih mempelajari tentang ajaran-ajaran yang telah ditinggalkan oleh leluhur. Nah,
di sini untuk permasalahan mengenai eh, bahwa Hare Krishna ini bisa menghapuskan adat istiadat di Bali atau kebudayaan di Bali. Untuk hal itu saya kurang tertarik, tapi menurut saya itu kembali lagi kepada oknum-oknum dan pengikut-pengikut dari setiap keyakinan yang ada di Bali. Nah, untuk akhir kata saya mohon maaf jika ada pihak-pihak yang tersinggung ketika melihat video saya ini. Nah, untuk penjelasan yang saya paparkan mengenai berita dan sumber-sumber tadi, untuk lebih jelasnya bisa dicek di linknya saya taruh di deskripsi. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi